Nah, kalau kalian nih ya udah ada pengalaman pemilu sama pilkada kemarin, nyoblos kan kemarin? Nyoblos dong. Nyoblos. Gimana menurut kalian nih komunikasinya KPU ke pemilih nih, apalagi pemilih yang kayak kalian ya Gen Z? Menurut saya pribadi sih cukup. Selama pemilu kemarin, KPU ini tuh udah cukup bagus ya dari penanganan Medsosnya KPU nih, menurut kalian tuh udah bagus nggak untuk menggait Gen Z yang umur-umur kalian, atau ada yang perlu ditingkatkan? Itu udah cukup sih, karena dari menurut saya sih mungkin bisa lebih di Nah, selain media sosial, menurut kalian sosialisasi apa sih yang harus dilakukan KPU? kalau menurutku door to door sih, kayak mungkin bisa dibarengin sama Nah, menurut kalian pemilu sama pilkada tuh maunya kayak gimana sih? mungkin pilkada ya. Ini ada case dari beberapa temanku yang tapi mungkin kalau kedepannya menurut Mbak bisa nggak sih kayak nanti ada pemilihannya itu secara Hai teman pemilih, ketemu lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bersama saya Tenri, host podcast episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari mahasiswa Universitas Nasional. Hai. halo. Boleh perkenalkan diri guys, nama dan jurusannya apa di Universitas Nasional? Boleh. Halo guys, perkenalkan nama aku Dinda Alfisti dari Universitas Nasional. Aku jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation atau Humas. Namaku Nirvana, aku dari ilmu komunikasi dengan konsentrasi public relation juga. Disclaimer dulu ya guys, emang suaranya kayak gitu. Nah, kalian konsentrasinya kan public relation ya? Gimana tuh? Sekarang kan magang di KPU kan? Iya betul. Aktivitasnya ya? Selain magang di KPU apa aktivitasnya? Kuliahnya? Kita masih ada kuliah, mata kuliah yang harus ke kampus, yang nggak bisa dikonversi dari magang di luar itu. Jadi kalau aktivitasnya magang sama minggu-minggu ada satu hari kita ke kampus untuk kelas. Oh, untuk kelas ya? Masih ada kelas ya? Iya, Apa betul. tuh kelasnya? Seminar Public Relation. Oh, oke. Sama berarti ya? Iya. Nirvana juga ya? Sama ya? Aktivitasnya juga gitu, Iya, magang? sama ngerjain tugas aja mungkin dari seminar public relation itu sendiri. Oh, tugas. Jadi tugas, nyambi magang, nyambi kuliah kelas kan? Iya. Oke. Gimana kuliah di Universitas Nasional jurusan ini komunikasi, konsentrasi public relation? Kenapa ketawa? Bukan jurusan yang kalian minati kah apa gimana? Kamu dulu. Oh, kalau dari saya pribadi memang bukan yang nggak minat, cuma nggak terlalu minat. Bedanya cuma tidak terlalu dan Ada di urutan yang paling bawah. Oh, oke. Cuma kayak selama ini seru-seru aja sih, kayak dapet tentunya pasti ilmu baru dan ternyata ngedalamin kalau komunikasi itu nggak cuma asal ngomong aja, tapi kayak ada caranya, ada ilmunya. Terus gimana cara kita, karena saya kan public relation jadi Iya. kayak nge-branding diri, terus mempengaruhi orang lain gitu sih kalau Ke sejauh hal ini. buruk nggak? Hal Hal baik baik dong. dong. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku sendiri sebenarnya ini banting setir dari jurusan yang aku pengen sebelumnya. Aku Oh, tuh iya? sebelumnya pengen teknik geologi. Buset, dari teknik komunikasi agak dari IPA IPS sih. Iya betul. Terus tapi diarahin sama kakak untuk ngambil ilmu komunikasi aja, karena ternyata ilmu komunikasi tuh kalau untuk di pekerjaan tuh lebih di ini kan ya? Lahan basah. Kalian kayak saling mengvalidasi gitu. Kayak jurusan kita ada kerjanya kan? kayak apa ya? Lebih berguna Disebutkan. sih. Berguna. Keseharian kan juga berguna kan. Benar. Maksudnya Apalagi di setiap kantor mungkin ada lah untuk itu. Iya, apalagi di zaman sekarang kan komunikasi tuh bisa lewat media sosial. Nah, itu berguna banget sih di era sekarang buat kerja nanti. Nah, di jurusan kalian itu belajar apa aja? Banyak. Yang diaplikasikan ke pekerjaan, misalnya kalian magang nih, liatin di KPU, pekerjaan di KPU tuh kayak gimana? Yang pastinya itu kayak cara kita nge-branding dari sosial medianya. Terus kalau misalnya ada komunikasi krisis kayak kemarin kan selama pemilu pasti ada nih krisis-krisisnya, itu cara kita
mengkomunikasikan sama menangani krisis itu sendiri kan. Nah, terus dari cara branding KPU sendiri untuk ngenalin diri ke masyarakat atau ke yang sekarang ini pasti ke Gen Z dan pemilih yang sekarang. Dan kita ada mata kuliah stakeholder kan. Oh Nah, ya? ya, dan di situ tuh jadi kita juga tahu media relation. Nah, di sini tuh kita dapatkan media relation Gimana ternyata tuh tuh? sangat penting dan berpengaruh banget Betul. untuk sebuah instansi atau perusahaan. Iya, betul sekali. Karena kan kita meskipun lembaga sendiri ya independen, tetap harus kerjasama sama kementerian lain untuk mewujudkan pemilu dan pilkada yang bagus kan. Kan kerja bersama tuh. Iya. Ya emang benar. Public relation juga penting banget kan. Terus gimana? Dan mungkin ada apa lagi? Event? Sama manajemen event sih kalau misalnya di public relations sendiri kita kayak ngurus event. Kita berdua pernah mengurus event yang sama. Event apa tuh? Event beauty class. Ih, gitu. seru banget. Seru dan Pusing sih. waduh Itu ngapain kalian? Oh ya tuh bikin kayak seminar sama itu tuh kayak untuk Sama output influencer suatu gitu ya? mata kuliah. iya Ya, jadi kita disuruh buat event yang audiensnya itu ditargetin sama dosennya. Oh, oke. Jadi satu kelas kayak dibagi 2 kelompok. Terus Beda kita target harus- itu. ya, beda target dan beda konsep. Wih, keren dan banget. kita kebetulan ngambil konsepnya itu tentang kecantikan karena pasti banyak yang minat kan. Iya sih, Jakarta lagi kan. Iya. Dan influencernya banyak kan. Kalau Jakarta tuh kecantikan banyak. Nah, kalau kalian nih ya udah ada pengalaman pemilu sama pilkada kemarin. Nyoblos kan kemarin? Nyoblos ya? dong. Nyoblos. Gimana menurut kalian nih komunikasinya KPU ke pemilih nih, apalagi pemilih yang kayak kalian ya Gen Z. Gimana menurut kalian, udah efektif kah atau gimana? Menurut saya pribadi sih cukup efektif karena saya sempat lihat di web KPU tuh ada visi misi dari tiap calon dan itu tentunya ngebantu kita sebagai pemilih untuk riset gimana sih latar belakang atau Track record. Track record. tuh Track recordnya. atau sesuatu yang bakal dijanjikan ke depannya. Iya, visi misinya. Ya, betul visi misinya. Kalau Kalau- Nirvana gimana? Menurut saya sih selama pemilu kemarin KPU ini tuh udah cukup bagus ya dari penanganan huru haranya terus Ya Allah, kayak kita kemarin huru-hara banget. super Emang huru iya hara sih, sampai nggak libur kita. kayak pasti kan banyak berita-berita yang nggak benar atau Nah iya, apalagi satu Indonesia kan nih. terus menurut saya sih itu sudah lumayan bagus karena penanganannya juga cepat kan setiap ada beritanya yang nggak benar tuh sudah ada konversi persnya Iya, atau konversinya. sudah ada pengumumannya Iya, rilis. rilisnya di Instagram dan di sosial medianya dan itu cepet jadi masyarakat tuh langsung kayak oh berarti berita yang tadi itu nggak benar ya dan Iya, karena kita udah punya klarifikasi. Ya, itu Iya. cara kita komunikasi krisis yang tadi kamu bilang. Nah, kalian belajar bikin rilis berarti pas kuliah kan Belajar. public relation? Iya kan? Aja di PR writing. PR writing. Gimana tuh kalian ngeliatin rilis-rilis KPU? Kalian gimana, menurut kalian kayak gimana tuh? benar-benar tepat ke sasarannya kayak langsung gak To the bertele-tele point. ya langsung to the point. Tapi ya sih, kita emang maunya to the point karena kan kalau bertele-tele takutnya pemilih baca tuh kayak bingung kan. Iya dan itu tuh kalau kita bertele-tele atau muter-muter itu malah ada potensi di putar balikin. Blunder. Iya jadi blunder dan malah sama orang tuh dibuat berita yang lebih aneh lagi. Jadi menurut kalian penting banget ya kayak gitu ya. Apalagi public relation kan ada semua instansi dan apalagi kalau KPU yang eventnya kan event nasional terus memilih pemimpin Indonesia gitu. Menurut kalian penting banget ada public relation kan? Ya sih pasti karena Penting banget Iya sih. karena public relation kan yang membranding ya. Hmm. Jadi branding itu kan sangat berpengaruh kayak kepercayaan masyarakat ke instansi. Itu kan pastinya berpengaruh banget ya Nir. Kenapa kalian? cerita. Gimana? Berpengaruhnya sepengaruh apa sih public relation itu di sebuah instansi? Kalau misalkan instansi ini contoh case-nya nih.
instansi itu udah buruk citranya di masyarakat, pasti kan kepercayaan masyarakat nih berkurang gitu ya. Jadi adanya public relation di sini untuk menjembatani atau membranding si instansi tersebut agar sesuatu yang nggak diinginkan itu nggak terjadi. Kalau menurut Nirvana gimana? Pastinya penting karena kita nggak ada yang tahu ke depannya itu bakal ada masalah apa atau bakal ada kasus apa. Dan public relation pasti jadi, betul kata Dinda tadi, jadi jembatan untuk perusahaan atau instansi sama masyarakatnya itu sendiri. Jadi masyarakat tuh bisa ngerasa lebih dekat sama Instansinya. lewat public relation. Jadi kalian merasa dengan magang ini udah ini banget ya, cocok banget ya dengan jurusan sama tempat kalian magang. Iya, jadi udah belajar apa aja tuh di KPU? Kita udah belajar ada content planner, terus juga ada apa lagi nih? Oh, kita nggak kemarin tuh ngerekap media sosial. Iya, Jadi kalian ngeliat dong media sosial kita kayak gimana, orang balas-balas kayak Iya. gimana. Menjadi admin YouTube. Menyenangkan. Oh, kalian jadi admin YouTube ngejawabin semua ini. Ya, sangat menyenangkan. Baik Kak, sabar ya Kak. Jadi lebih ke kayak bagaimana sih media sosial sebuah instansi yang responsif itu sangat masyarakat senangi gitu Iya, loh kalau bener. responsif. Karena kalau kita responsif kan seakan-akan yang orang netizen itu kayak oh dia baca nih, dia menganggap kita ada nih. Kalau kita nggak responsif kan jadinya kayak duh kayaknya dia juga nggak bakal akunnya nggak diapa-apain nih kayaknya, cuma di-upload doang kan. Ya penting sih emang kita ngebales-balesin. Biar masyarakat sendiri nggak ngerasa diabaikan kan sama Benar-benar. instansi. Iya, demi menjaga kepercayaan masyarakat juga kan. Soalnya kan kita menyelenggarakan pemilu nih, event nasional besar ya, otomatis kan kita harus membuat masyarakat percaya sama kita biar legitimasi kita tuh nggak dipertaruhkan gitu. Oke. Nah, sekarang kan kalian lihat nih medsosnya KPU nih. Menurut kalian tuh udah bagus nggak untuk menggait Gen Z yang umur-umur kalian, atau ada yang perlu ditingkatkan? Kalau untuk aku kan kebetulan aku juga ada kesempatan magang di KPU dan di Humasnya nih, yang dimana itu media sosial dipegang oleh Humasnya, divisi Humas. Itu udah cukup sih, karena dari kita sendiri konten yang dibuat itu kan nggak sembarangan. Iya, betul. Iya, ada beberapa tahap untuk kualifikasi konten yang mana yang akan di-upload sampai final upload gitu. Dan sudah sangat dekat sih sebenarnya dari semuanya. Dari semuanya ya. Sama Gen Z. Kalau Nirvana, menurut Nirvana gimana? Menurut saya sih mungkin bisa lebih diperluas karena masih lumayan baku ya. Mungkin karena kan ini instansi yang formal dan pasti ada undang-undangnya kan, masih Betul. harus tetap berpaku sama undang-undang tersebut. Cuma untuk Gen Z sendiri pasti kalau untuk sesuatu yang terlalu baku, Gen Z pasti kayak ngerasa kayak ih serem deh, baku banget, atau kayak politik banget Gen Z. Oh, jadi kayak Hard selling. Iya, jadi kayak tidak mau menonton. jangan dicontoh guys, tonton saja. Emang kadang kita ya susah soft selling itu, karena kan kita di bawah undang-undang kan pekerjaannya. Jadi takut nih warna aja, kita juga memperhatikan warna loh. Kalau dalam desain kalau kalian lihat medsos KPU kan, karena kan kita bersinggungan langsung dengan partai politik dan mereka punya lambang kan, dalam artian lambangnya ada warna-warna tertentu. Nah itu aja kita pikirkan loh. Jadi kadang kita juga bingung, makanya kita sangat membutuhkan insight dari kalian. Kemarin kan sempat yang diminta untuk desain. Nah itu tuh kan warna yang diminta tuh warna merah. Dan kita ternyata palet warnanya tuh merah marun dan warnanya nggak secerah yang biasa saya pakai. Biasanya pakai warna pastel, tiba-tiba merah. Ya emang anak Gen Z ya sukanya pastel, apalagi di Canva kan pastel semua tuh. Tapi ya itu karena kita di bawah undang-undang, ya kita sebisa mungkin gimana cara memberikan informasi tanpa di luar undang-undang itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, media apa sih yang kira-kira cocok nih untuk kita kembangkan untuk menggait Gen Z? Nah, tapi sebelum jawab ini, kita break dulu, nanti kita ngobrol lagi tetap di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hai teman pemilih, balik lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya, host podcast hari ini, Tenri, dan masih bersama mahasiswa dari Universitas Nasional. Siapa tadi namanya? Lupa lagi. Dinda.
Oh ya, Dinda dan Nirvana. Aku paling ingat kamu soalnya suaramu beda. Balik lagi nih tadi pertanyaannya kan, yang soal media apa sih yang harusnya ditingkatkan lagi sama KPU untuk menjangkau sosialisasi ke Gen Z lebih tepatnya kayak kalian gini. Kalau misalnya dari media sendiri, dari mungkin media sosial ya, dari X atau Twitter, itu tuh kan banyak peminatnya dari Gen Z sendiri. Jadi bisa ditingkatkan dengan memberikan informasi lebih aktif, atau adminnya kan biasanya tuh ada tuh yang ngetekin dari kita kayak Min, terus kita tuh Balas gak Min, cepet nih. Iya, balas. Atau enggak cek DM Min. Nah iya gitu, mungkin dari KPU-nya sendiri bisa kayak lebih aktif di sana, lebih bersosialisasi di sana, kayak balas. Mungkin bercanda-bercanda juga boleh, karena di X itu biasanya dari instansi sendiri ya, biasanya tuh kan lebih apa ya? Lebih luwes ya, Iya. kayak kata kamu tadi kan lebih Iya, luwes. nggak terlalu baku gitu, dan itu kan bisa jadi salah satu cara dan bentuk gimana kalau KPU itu menggayat Gen Z sendiri. Jadi kayak nganggep dirinya temen gitu ya, di meskipun kita mungkin aja adminnya orang tua atau siapa, tapi sebisa mungkin menganggap dirinya kayak Gen Z gitu. Dan mau nambahin Nirvana, kenapa platform X atau Twitter? Karena kalau di X sendiri kan banyak elemen Gen Z ya. Ada yang penyuka K-pop, ada yang lokal, musik lokal, atau rock, atau film. Itu macam-macam di situ, atau emang aktivis-aktivis di kampus atau sekolah. Jadi mungkin kalau di sana jangkauannya tuh nggak terbatas waktu, ruang, jadi kapanpun kita bisa discuss di sana. Dua arah lah ibarat komunikasi di sana, jadi lebih efektif sih untuk pendekatan di X itu. Di X ya, Iya. lebih emang banyak ya di X itu yang ininya Gen Z Banyak Iya. banget. Iya, dibanding TikTok sama ini ya Instagram ya. Karena merasa lebih, kalau di X sih merasa lebih aman aja kan, kita tuh bisa anonim ya. Oh Kayak- iya, ha-ha. Jadi biasanya tuh orang-orang lebih mudah bersuara, sama lebih bisa mengekspresikan apa nih yang ada di Di kepalanya. kepala terus ditulis lah jadi Iya. threads Iya. ya. Dan mungkin TikTok juga bisa ya lebih dikembangkan, karena Kalian udah lihat TikTok KPU? oh sudah. Iya. Sudah. Tapi menurut kalian gimana? Lebih luas lah, ya nggak sih? Ya sih, lebih ikutin Tren. saat ini. Dan kalau di TikTok mungkin karena di TikTok sendiri kan orang tuh saat ini ya, orang tuh gampang banget terpengaruh sama apa yang ada di TikTok. Standar TikTok. Ya, pendapat satu orang sebelum buka TikTok A, setelah buka TikTok bisa jadi B. Kan itu bisa kita apa ya? Bisa kita Apa ya? Mungkin karena pesan di TikTok tuh lebih persuasif kali ya. Hmm. Jadi itu gampang banget nge-influence teman-teman atau pengguna, akun-akun pengguna gitu kan. Apalagi di balik akun tuh kadang kita nggak tahu ya batas apa maksudnya akun-akun ini tuh pemiliknya tuh di umur berapa. Oh, Jadi itu oke, gampang oke. tersebar gitu. Bisa jadi akun-akun yang membahas politik tapi anak umur 11 tahun karena terinfluence lihat konten lain kayak gitu sih. Kalau TikTok lebih rentan mungkin ya. dan bisa dimanfaatkan juga sih untuk instansi kayak kita bisa ngasih informasi atau ngasih rilis di TikTok, di karena TikTok. kan orang Lebih tuh cepat ya. ya, dan lebih mudah terpengaruh kalau di Di video. TikTok ya? Di video ya? Karena kalau misalnya di X atau di Twitter itu biasanya orang-orang masih sama pendapatnya sendiri tuh bener-bener teguh dan sering Lebih berantem. keras ya Iya, orang-orang. lebih. Iya. Dan kalau di TikTok kan orang tuh pasti akun ini bilang A dan orang lain bakal bilang oh iya ya, kayaknya memang A dia yang benar, padahal kan belum tentu A itu yang betul. Oke, Gitu oke. sih. Mungkin bisa dibilang TikTok efektif juga karena kan TikTok mungkin lebih ke hiburan ya, video-video di sana. Jadi mungkin orang pulang kerja atau pulang sekolah buka TikTok. TikTok. Kalau Twitter kan kayak aduh baca Serius nih, ya? serius. Apalagi. Kalau TikTok kan hiburan tapi swipe ada informasi jadi kayak baru. Oke, nah selain media sosial, menurut kalian sosialisasi apa sih yang harus dilakukan KPU? Kalau menurutku door to door sih kayak KPU Goes to Campus gitu. Oh iya, Atau kita punya Goes kok, to kita School. punya. Kalian pernah nggak di kampus kalian ada? Pernah datang? Eh, Belum Belum berkesempatan ya? sih di kampus kita. Oh iya, kita ada. Jadi di humas itu, di biro humas itu, di biro parhumas itu ada bagian yang mengurus soal sosialisasi tatap muka.
Jadi pendidikan pemilih, jadi sosialisasi pendidikan pemilih. Jadi dia datang langsung ke kampus, nanti dia sosialisasi entah itu soal cara pemilihan, tata caranya kan, nanti gimana pemilihan selanjutnya, calon-calonnya kayak gitu. Kita punya kayak gitu. Mungkin bisa dibarengin sama event kali ya. Oh, event. Iya, Itu karena event musik. Pasti kan Gen Z itu suka sama yang asik-asik Yang meriah ya, yang meriah. kita suka Emang yang meriah. sukanya meriah-meriah emang ya. Agak gak tahu nih anggarannya gimana. Iya, tapi kalau kita emang fokusnya di situ sih, kayak kampus lebih ke, karena mungkin kita menjangkaunya ya mahasiswa kan, jadi langsung ke kampusnya, jarang kayak bikin event yang musik. Pernah sih yang dibarengin gitu Universitas Udayana, waktu itu kita barengin, datengin Kunto Aji kalau nggak salah, kita datengin sama sekaligus sosialisasi, ada booth-nya. Itu salah satu upaya kita juga dalam menjangkau kalian selain dari medsos ya. Dan mungkin kalau Gustu Kampus juga bisa ngebantu dari mahasiswanya sendiri. Kan pasti ada kayak pemilihan BEM, Oh iya, pemilihan bener-bener. himpunan atau kayak UKM-UKM-nya itu kan pasti dari BEM atau UKM dan himpunannya pasti jadi belajar kayak oh begini ya Cara pemilihan. Iya, yang baik. Gitu Yang sih. transparan. Kalian ini pemilihan juga ya di kampus ya? Pemilihan BEM juga sama kayak pemilihan pas pemilu sama pilkada gitu? Lebih ke himpunan. Himpunan. Iya. Jadi ada kotak suaranya? Iya, ada. Persis. Iya, Ada KPPS-nya juga. Iya, sama. Nah, menurut kalian pemilihan sama pemilu sama pilkada tuh maunya kayak gimana sih? Lebih mudah, lebih apa, kayak ya Gen Z abis gitu. Gimana? Untuk pilkada. Oh, mungkin pilkada ya. Ini ada case dari beberapa temanku yang mungkin dia orang daerah, tapi tinggalnya tuh karena kuliah ngerantau. Pas pilkada tuh kalau nggak salah kemarin weekday ya, di Oh, Rabu. iya, Ya, Rabu. Itu dan masih dalam jadwal kuliah. Oh, oke Jadinya oke. kayak mau balik sehari aja dan di weekday. Jadi banyak yang disayangkannya tuh banyak teman-teman yang golput sih. Mungkin Iya, soalnya dari- nggak bisa pindah memilih. Iya. Iya, soalnya kalau pilkada itu emang khusus kan pemilihan kepala daerah. Iya. Kita nggak bisa menjangkau surat suaranya di daerah rantaunya karena harus sesuai dengan daerahnya, sesuai KTP domisili. Iya sih, emang waktu itu kita sayangkan banget sih emang. Ya gimana ya guys. Emang udah kesepakatan semua tuh bukan hanya KPU aja, kita kesepakatan bersama lah sama DPR, kita ada RDP untuk menentukan tanggalnya. Jadi semuanya keputusan bersama lah istilahnya, memutuskan yang terbaik. Tapi mungkin kalau kedepannya menurut Mbak bisa nggak sih kayak nanti ada pemilihannya itu secara online kan dari pilkada. E-voting ya, e-voting. Iya, Iya. kalau pilkada sendiri kan agak susah ya Oh, kalau pulangnya yang iya. tadi ya, kayak mahasiswa mau pulang sehari Apalagi- doang dan liburnya. misalnya yang rantau harus naik pesawat tuh kan kayak Iya, lumayan banget. lumayan banget sih. Iya sih, bener sih, harus ngeluarin duit ya untuk memilih. Tapi ya gimana lagi ya? Tapi kalau mahasiswa kan sayang ya. Iya sih, ya kalau e-voting sendiri sebenarnya kita ya mau nggak mau ya mendengar aja sebenarnya masukan-masukan soal e-voting. Tapi ya belum sih kayaknya ke sana ya. Tapi nggak tahu ya nanti gimana untuk 4 tahun ke depannya. Tapi sejauh ini belum e-voting karena kalau kita mau e-voting di masyarakat itu kan belum semua terjamah teknologi ya. Kita nggak bisa memaksakan orang. Kadang pun orang tertipu, ada penipuan online lah apa segala macem. Kalau kita mencoba e-voting nih, teknologi kan belum terjamah sama semua orang. Kalau kita kan mungkin Gen Z udah biasa lah pegang gini, sudah bisa pakai teknologi. Kalau orang-orang tua yang kita paksa untuk e-voting kayaknya aduh, ntar dia ngamuk lagi, kayak mending nusuk aja lah. Apalagi kan vibes-nya beda loh kalau kita datang langsung ke TPS itu. Kayak lebih Vibes-nya meriah. benar. kayak lebaran tahu, lebih Iya, ketemu iya kan, orang-orang ketemu di orang-orang, lapangan. ketemu tetangga-tangga kayak kayak gue nggak tahu nih orang. Mungkin ada yang disayangkan juga kalau e-voting sih, Mbak. Gimana menurutmu? Kita nggak dapet cap, nggak dapet promo. Oh buat iya, Gen Z. soalnya Nggak kalau dapet Gen Z kan promoan. tiba-tiba udah hari H-1 nih nyari promo apa nih besok nih, mall. langsung ke mall. Nyoblos. Gue udah nyoblos nih, gue mau promonya. Iya, soalnya vibes-nya itu pasti akan berbeda kalau e-voting. Tapi kan kita nggak tahu ya ke depannya ya, yang terbaik yang kayak gimana. Tapi sejauh ini ya seperti itu guys. Oke, nah pesan terakhir nih untuk teman pemilih, kira-kira ada buat teman pemilih nih kalian. Boleh Dinda? Mungkin untuk teman-teman pemilih di tahun berikutnya di 2029, kalian harus punya kriteria masing-masing dari kalian. Mungkin kalau dari aku sendiri harus jelas track recordnya, terus juga
harus jelas visi misinya, dan juga kalian harus tahu tata cara dalam memilih, dan yang terpenting kalian jangan golput guys, karena suara kalian berpengaruh banget untuk kehidupan kita ke depannya. Betul. Kalau Mirvana Kalau gimana? dari aku sendiri pasti kita harus ngeliat visi misi dari calon itu, karena visi misi itu penting, dan please banget visi misinya tolong pilih yang sesuai sama negara, dan saat milih pikirnya tuh napak tanah guys. Kayak Kenapa melayang gitu pilih? di bawah kalian mungkin kalian ngerasa oh hidup saya enak, di bawah kalian masih ada, pikirkan orang-orang Merdeka. Iya Ya, benar. tolong Tapi napak benar, tapi tanah. benar. Touch Jadi the jangan grass. mikirin diri sendiri aja. Karena kebijakan itu kan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia, Nah, dan itu betul. kalangannya ada yang bawah, menengah, Iya. atas. Kan kita nggak cuma mikirin diri kalian sendiri, tapi satu Indonesia. Dan jangan lupa betul tuh track record sama bagaimana dari pendidikan, dari kepribadian orang itu atau si paslonnya itu. aktivitas yang Iya, sebelumnya kepribadian sih menurut saya yang paling 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 penting ya. penting, karena di situ kan kita jadi tahu kalau orang ini condongnya ke sini, berarti dia memang ke rakyat atau mereka memang memikirkan rakyat gitu sih. Oke, terima kasih loh guys. Insight-insightnya bagus banget. Pesan-pesannya untuk teman pemilih, semoga nanti kedepannya pemilu sama pilkada yang kita selenggarakan bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Amin. Makasih ya udah mampir di podcast Komisi Pemilihan Umum. Iya. Semoga kalian sukses selalu. Amin. Ya teman pemilih, terima kasih telah menonton podcast Komisi Pemilihan Umum di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Podcast KPU terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye.